Hai Sobat BKN, ketemu lagi di Q&A. Aku Egi mau menjawab 5 pertanyaan pilihan di media sosial dan kanal pengaduan BKN. Langsung aja aku bacain ya. Pertanyaan pertama, yang terhormat BKN. Saya selaku ASN yang memiliki istri dan saat ini istri saya baru saja melahirkan dengan operasi sesar. Mohon informasi terkait penggunaan cuti alasan penting. Dikarenakan operator cuti mengatakan cuti alasan penting untuk suami yang istrinya melahirkan itu sesuai dengan saat istri dirawat berdasar surat dari rumah sakit. Apakah memang benar seperti itu? Mengingat PPK mau saja memberikan cuti alasan penting tidak sesuai lamanya istri saya dirawat. Dikarenakan posisi kami ditempatkan tidak home base dan tidak mempunyai keluarga di daerah Satker. Contoh, saya mengajukan cuti alasan penting 10 hari dan PPK menyetujui. Tetapi karena operator cuti berkeyakinan bahwa cuti alasan penting hanya sesuai lamanya dirawat, cuti alasan penting saya 3 hari dan sisanya memakai cuti tahunan. Mengingat cuti tahunan yang sangat bermakna sekali bagi kami ASN perantauan, mohon petunjuknya dan dapat dijelaskan dengan rinci dan dalam bentuk surat tertulis. Jadi, bagi ASN laki-laki yang akan mendampingi istri bersalin dalam kondisi melahirkan operasi sesar, dapat diberikan cuti alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan. Hal ini sudah ada dalam Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 Junto Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang tata cara pemberian cuti PNS. Adapun lamanya cuti yang diberikan harus sesuai dengan surat keterangan rawat inap yang dikeluarkan oleh unit pelayanan kesehatan tersebut. Hal ini untuk mencegah agar pegawai yang bersangkutan tidak dianggap melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja. Karena lamanya cuti tidak sesuai dengan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan yang dilampirkan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Min, kenapa naik pangkat kok paling ribet? Saya 3A TMT CPNS tanggal 1 bulan Desember tahun 2020, SKPNS tahun 2021, mentok sampai sekarang 3A. Nah, sebelumnya perlu dipastikan hal yang memberatkan dalam kasus Sobat BKN ini seperti apa, baik dari aspek jenis jabatannya atau kualifikasi pangkat puncak yang dimiliki. Karena BKN sendiri sudah memberikan kemudahan dengan kesempatan usul KP yang tersedia setiap bulan sepanjang tahun. Jadi tidak dibatasi lagi dengan periode tertentu. Kalau Sobat BKN saat ini adalah duduk di jabatan pelaksana, maka berlaku KP reguler 4 tahun sekali. Jika kualifikasi pendidikan Sobat BKN adalah S1, maka pangkat puncaknya sampai 3D. Sementara dengan kualifikasi pendidikan S2, pangkat puncak Sobat BKN sampai ke 4A. Jadi, perhatikan ketentuan pangkat golongan yang berkaitan erat dengan kualifikasi jabatan dan pendidikan yang dimiliki. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Saya sudah bolak-balik untuk mengurus surat izin belajar, Pak. Saya kuliah mandiri jarak jauh tanpa mengganggu jam kerja, tapi tetap dipersulit dengan persyaratan yang tidak masuk akal. Baik, perlu Sobat BKN pahami terlebih dahulu ketentuan untuk memperoleh surat izin belajar. Jadi, diusulkannya saat Sobat BKN akan melanjutkan dan bukan pada saat studinya sudah selesai. Karena ada beberapa kriteria yang perlu dipenuhi untuk dapat surat izin belajar. Di antaranya, misalnya bidang studi yang dipilih sesuai dengan jenis jabatan yang diemban saat ini, atau kualifikasi pendidikan jarak jauh telah diakui oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Kita beralih ke pertanyaan keempat. Tolong dong BKN intervensi BKD soal penerbitan SK kenaikan pangkat. Masa UKP periode April sudah praktek sejak pertengahan Maret sampai akhir April ini belum juga terbit SK-nya. Jadi, setelah BKN menetapkan pertimbangan teknis atas usul kenaikan pangkat yang disampaikan instansi, maka untuk penerbitan dan penyerahan SK kenaikan pangkatnya menjadi kewenangan masing-masing instansi. BKN juga sudah menyediakan menu cetak SK secara digital di SIASN yang digunakan oleh seluruh instansi. Sehingga dengan adanya menu tersebut, instansi dipermudah dalam penerbitan SK. Sobat BKN juga bisa memantau update prosesnya di akun MyASN kalian. Lanjut ke pertanyaan yang kelima. Kenapa pelaksana tidak bisa lebih awal naik jenjang? Kenapa harus 4 tahun? Kalau yang dimaksud untuk jabatan pelaksana yang dikenal hanya kenaikan pangkat,
Sementara kenaikan jenjang hanya berlaku bagi pemangku jabatan fungsional, untuk jabatan pelaksana sendiri, kenaikan pangkatnya berlaku kenaikan pangkat reguler, yaitu 4 tahun sekali. Nah, itu dia jawaban dari 5 pertanyaan pilihan yang ditanyakan Sobat BKN. Gimana nih, sudah paham ya sekarang? Jika Sobat BKN ada pertanyaan lainnya seputar layanan kepegawaian, jangan ragu untuk bertanya di kanal pengaduan maupun media sosial BKN ya. Aku Egi, sampai jumpa di Q&A berikutnya.